Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas implementasi MPI dengan judul Perbandingan Performa Grayscaling Image secara sekuensial dan paralel dengan MPI. Anggota dari kelompok kami yaitu Muhammad Afif Azizi, Muhammad Fatkur Rahman, Muhammad Ryan Magnifica, dan Robertus Agung Setiawan. Untuk pengertian komputasi paralel sendiri adalah komputasi paralel adalah metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dengan membagi beban komputasi ke dalam beberapa bagian kecil, yaitu subproses komputasi, di mana subkomputasi tersebut dijalankan pada prosesor yang berbeda secara bersamaan dan saling berinteraksi satu sama lain. Komputasi paralel diperlukan saat kapasitas komputasi yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data maupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Kemudian untuk pengertian komputasi sekuensial sendiri adalah komputasi sekuensial adalah komputasi yang prosesnya terjadi dalam urutan yang ketat, di mana tidak mungkin melangkah ke proses berikutnya sampai proses yang saat ini selesai. Komputasi sekuensial biasanya hanya dijalankan dengan menggunakan sebuah inti atau core pada CPU. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang API. API adalah Message Passing Interface, suatu spesifikasi API yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer pada network dalam usaha untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi di sini API adalah suatu standar untuk menyampaikan pesan yang dilakukan saat komputasi paralel. Selanjutnya untuk studi kasus yang kelompok kami angkat adalah Single Image Grayscaling. Untuk melakukannya, kita melakukan konversi nilai pada tiap pixel sesuai dengan colorimetric. Jadi, setelah dilakukan colorimetric, gambarnya akan berubah jadi dari yang berwarna menjadi gambar grayscale. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pemberatan konstan pada nilai RGB untuk menentukan nilai pixel. Hal ini dilakukan agar proses grayscaling bisa dikerjakan dengan cukup cepat bila dilakukan proses sekuensial. Pemberatan dapat dilakukan sesuai rumus seperti ini. Jadi intinya dalam suatu pixel terdapat 3 channel warna. Satu channel warna di red dikalikan dengan 0,299, green dikalikan dengan 0,587, blue dikalikan dengan 0,14. Kemudian ketiganya dijumlahkan, hasilnya Y aksen atau outputnya. Kemudian library MPI yang kelompok kami gunakan adalah MPI CH untuk menyebarkan nilai-nilai pixel yang telah dibaca ke seluruh core pada CPU yang digunakan agar dapat dikerjakan secara paralel. Kemudian selanjutnya pada metode pengujian. Dalam proses pengujian nanti akan terdapat pilihan jumlah core yang akan digunakan. Nah, pada pengujian yang akan kita lakukan, kita akan menggunakan 1 core, 2 core, dan 4 core agar dapat dilihat perbedaan performa komputasi sesuai jumlah core yang digunakan. Pengujian dengan 1 core akan bertindak sebagai pembanding bila pengolahan dilakukan secara sekuensial. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dalam studi kasus Single Image Grayscaling, implementasi metodologinya menggunakan 2 gambar digital yang berukuran masing-masing 2400 KB dan 10 KB. Proses uji dilakukan dalam virtual machine dengan sistem operasi Ubuntu dengan jumlah core dalam virtual machine-nya ada 4. Lalu untuk mesin hostnya memiliki spesifikasi CPU Ryzen 5 4500U dengan jumlah core 6. Ini adalah implementasi dekomposisi dan mapping task untuk paralelisasinya. Jadi nanti data gambar yang telah dibaca akan dibagi dibagi menjadi bagian-bagian sebanyak jumlah proses atau jumlah core yang digunakan. Jadi di sini misalnya ada 4 core, maka nanti akan dibagi menjadi 4 proses, dan tiap-tiap proses akan melakukan konversi gambar pada bagiannya masing-masing. Pembagiannya dilakukan menggunakan MPI scatter. Lalu setelah gambarnya telah diproses oleh masing-masing core,
nanti akan dilakukan MPI gather untuk menggabungkan gambar tersebut, lalu kita outputkan hasilnya jadi gambar baru yang sudah berubah menjadi grayscale. Lalu ini adalah hasil ujinya. Dalam proses pengujian menggunakan gambar 2400 kilobyte, di sini didapat untuk jumlah core 1, ini jumlah core 1 per tidak sebagai pembanding bila tanpa paralelisasi. Waktu operasi yang dibutuhkan adalah 0,191 detik. Lalu untuk jumlah core 2, waktu operasi yang dibutuhkan adalah 0,165 detik. Untuk jumlah core 4, waktu operasi yang dibutuhkan turun lagi menjadi 0,145 detik. Selanjutnya ini adalah proses pengujian menggunakan gambar berukuran 10 KB. Ini didapatkan untuk jumlah core 1 atau bertindak sebagai sekuensial. Ini membutuhkan waktu operasi 0,048 detik. Untuk jumlah core 2 membutuhkan waktu operasi 0,026965 detik. Untuk jumlah core 4 membutuhkan waktu operasi 0,026958 detik. Dapat dilihat bahwa untuk jumlah core 2 dan jumlah core 4 ini tidak terlalu berbeda waktu operasi yang dibutuhkan. Mungkin langsung saya demokan. Jadi berikut adalah kodenya, kode dari MPI-nya. Di sini proses MPI-nya, proses paralelisasinya ada mulai dari sini. Jadi untuk setelah kita baca, gambarnya itu akan dibaca oleh proses 0. Setelah dibaca dan didapatkan datanya, nanti kita broadcastkan bila tiap-tiap proses itu akan menyiapkan suatu array untuk dimasukin oleh data yang nantinya akan dibagi. Jadi ini kan datanya kita hitung totalnya, lalu kita bagi dengan jumlah proses yang ada. Jadi misalnya digunakan 4 core, maka nanti dibagi 4. Lalu setelah itu kita broadcastkan. Jadi tiap-tiap proses akan menyediakan tempat nanti untuk scatternya. Lalu kita barrier biar semuanya biar prosesnya itu mulai bareng dari sini semua, berhenti dulu menunggu yang lain. Setelah itu kita bagi menggunakan MPI scatter. Nah, ini MPI scatter ini untuk membagi. Jadi ini tadi sudah dialokasikan, tiap proses sudah mengalokasikan sendiri-sendiri arraynya nanti untuk data yang akan dibagi masing-masing. Lalu MPI scatter ini untuk membagi data jadi dekomposisi tadi, misal digunakan 4 core, maka nanti dibagi menjadi 4. Lalu setelah itu ini adalah proses grayscale-nya. Jadi karena yang dibaca itu adalah satu dimensi, maka bentuknya adalah BGR formatnya. BGR, jadi ini yang kita baca adalah ini tadi BGR. Nanti maka untuk mengubah menjadi grayscale-nya itu kita lakukan ini, tiap-tiap elemennya nanti kita ubah menjadi hasil pemberatan. Jadi untuk biru ada 0,114, untuk hijau 0,587, untuk merah 0,299. Ini sesuai luminosity weighted atau weighted method. Dan tiap-tiap elemen kita isi dengan ini, nanti gambarnya udah langsung berubah menjadi grayscale. Lalu setelah itu kita kita gather datanya, lalu kita outputkan gambarnya menggunakan OpenCV Embedded.
Mungkin langsung saja kita demokan. Ini yang saya gunakan adalah gambar yang berukuran 2,4 MB 2400 KB. Ini bila digunakan satu core, mungkin ini bila digunakan satu core ini membutuhkan waktu mungkin berbeda dengan yang di PPT karena mungkin prosesornya sedang sibuk atau apa begitu, dan waktu runnya itu pasti beda-beda. Jadi ini hasilnya, dan ini gambar hasilnya, gambar awalnya. Lalu bila kita lakukan lagi dengan misal 4 core, nah dapat dilihat bahwa lebih cepat. Ya, kita lakukan lagi, bisa lebih cepat. Mungkin perbandingannya mungkin tidak terlalu jauh seperti yang ada di hasil uji, karena ini mesin hostnya sedang melakukan perekaman. Ya, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan dari hasil pengujian yang sesuai terhadap metodologi penelitian, maka dapat disimpulkan performa terbaik pada proses grayscaling image yang berukuran 2400 KB didapatkan dengan menggunakan proses parallelism MPI, yang mana pada proses pengujian hanya membutuhkan waktu 0,0145 detik dibandingkan bila menggunakan satu core atau sequential yang memerlukan waktu 0,191 detik. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan parallelism maka proses akan berjalan secara bersamaan dengan menggunakan multi-core dari CPU. Dapat dilihat juga bahwa scaling komputasi paralel dibatasi dengan input yang diberikan. Terlihat pada proses pengujian gambar 10 KB bahwa performa tidak bertambah cepat pada 4 core bila dibandingkan dengan 2 core. Nah, mungkin itu dari presentasi dari kelompok kami terkait perbandingan performa grayscaling image secara sequential dan paralel dengan MPI. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.